Yang memanfaatkan limbah dari bioflok tadi. Ini biofloknya berasal dari ikan lele sama ikan nila. Ikan nila. Saya juga punya harapan banyak sih dari ikan baung ini. Selain nanti tidak lagi ada istilahnya kepunahan lagi terhadap ikan endemik kita, salah satu ikan baung ini. Ini lama-lama ditangkap juga kan habis kan itu. Terus yang pertama, yang kedua juga kalau gak dimulai sekarang siapa lagi, ini kan ikan baung. Benar-benar. Baik pemirsa, sekarang kita sudah sampai ke saung. Kita ngobrol dengan ownernya langsung. Kalau saya manggilnya Bang, soalnya ternyata senior saya tuh, Bang Mahadi Suroso. Di sini juga udah disambut dengan kopi. Mantap, setidaknya kita mengurangi ngantuk. Soalnya tadi di jalan kita agak ngantuk ya. Tapi setelahnya habis ini mau ngantuk lagi karena udaranya tuh sejuk. Udaranya silir-silir kita dan melihat pemandangan sawah dan sekelilingnya jadi kepengen tidur lagi. Tapi setelah ngopi lumayan. Karena kita nggak pernah lihat orang lagi ngopi ini ketiduran kan. Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat ini. Jadi gini Mas, kita tadi sudah pas tadi sampai yang pergi kan kita ada keliling lihat dulu tuh ada kolam bulat, ada hatchery, ada juga nggak tahu terpal HDPE itu apa itu. Nah kita pengen tahu sih di sini usahanya apa nih Mas? Usaha ya. Baik, saya kenalin dulu lah ya. Oh iya, nggak kenal nggak saya. Gitu kan. Saya nama Mahadi Suroso, yang dipercayakan di kelompok pembudidaya ikan Alkan Sapam ini sebagai ketuanya. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesehatan, diberikan waktu dan kesempatan untuk tim dari BPAT Sungai Gelam main ke tempat saya. Dan terima kasih banget untuk sekaligus ini dengan kakak senior juga, Kak Yudo, dengan rekan-rekan, dan Pak Boyun datang ke sini juga. Dan Pak Boyun sudah yang kedua kalinya ke sini. Kami pertama kali sebenarnya kan dulunya senang terhadap yang namanya dunia perikanan itu, senanglah terhadap ikan lah. Dari kecilnya itu. Dari kecilnya memang bergelut di bidang perikanan. Ikan ini tidak lagi menjadi hal yang istilahnya hal yang langka atau hal yang aneh bagi kami tentang dunia perikanan. Nah, sejak itulah kami juga kan amanah dari orang tua, kami disekolahkan di perikanan. Ya alhamdulillah ke pasar minggu gitu kan, bisa lulus di sana. Dan dijelasin tuh di pasar minggunya apa itu? Wah, di pasar minggu kalau dijelasin itu panjang bang gitu kan. Banyak di pasar minggu itu, kenangan manis, kenangan pahit, dan kenangan terindah juga ada nih saya itu. Tapi ya memang sebagai kenangan lah istilahnya kan. Tahun 2007 itu kan saya melamar ya di kementerian waktu itu sebagai dulu tenaga pendamping teknologi, TPT lah istilahnya itu, dari Dirjen Budidaya. Dan alhamdulillah waktu itu saya mintanya di Kalimantan Selatan karena waktu itu ada pilihan biar balik kampung lah istilahnya gitu. Tapi ternyata kehendak Tuhan lain malah sini ya, malah ditunjuk ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan gitu, dari 2007 itu. Ya kami jalani aja lah, mungkin ada apa di sini kan gitu kan.
sampai di 2011 saya mulai istirahat lah, resign lah. Berarti resign dari TPT itu. Dari TPT itu karena waktu itu saya melirik istilahnya potensi wilayah Kota Lubuk Linggau ini. Ini luar biasa. Potensi perikanan. Potensi perikanannya terutama kan terutama untuk perikanan air tawar istilahnya. Pemainnya udah banyak waktu itu. Waktu itu memang pemain besar tidak terlalu banyak lah istilahnya kan itu. Waktu itu juga 2007 ikan lele juga saya kira pecel lele juga masih jarang. Meludaknya tahun 2010-an itu pecel lele sudah mulai. Dan apalagi kalau yang di daerah kami di sini di Batu PP 2008 ini baru masuk listrik waktu itu kan. Saya sini di 2007. 2007. Iya. Waktu belum ada listrik ya? Belum ada listrik. Tapi saya jadi kepikiran begini, kan sudah jadi TPT tuh, ya kan? Ya kok nekat resign terus kemudian bikin usaha, katanya dulu malah ini bukan langsung beli tanah ya, malah ngontrak katanya. Iya. Nah itu kok terlalu berani mengambil resiko seperti itu tuh dalam benak Mas Mahadi ini gimana itu hitung-hitungannya gitu? Nah ini itu kan memang saya juga dan dapat motivasi lah. Motivasi ya saya anggap sebagai seorang orang tua saya atau guru saya di sini istilahnya kan dari Pak Haji Dargo dulu itu kan bahwa kalau kamu tidak totalitas dalam segi apapun ya kamu nggak akan berhasil. Nah disitulah saya berpikir gitu kan, kalau saya terus menerus di TPT gitu kan ya bagus. Saya pertimbangkan saya mau buka usaha, memang waktu itu kan memang belum ada relasi. Nah cuma dari 2007 sudah saya bentuk dari sedikit-dikit jadi penyuluh sekaligus ada peluang. Oh berarti Mas Hadi ini ya. Jadi ketika kerja itu sambil bangun relasi gitu. Sambil bangun relasi. Modalnya relasi dulu. Relasi dulu waktu itu. Bukan modal uang dulu berarti ya. Bukan. Gitu. Kalau uang ya ngomong dulu gajinya seberapa Mas uang kan itu. Berarti relasi dulu. Oke. Jadi relasi utama memang relasi. Relasi sudah terbentuk, makanya dari 2011 itu saya berani ambil sikap resign karena relasi sudah ada, ini peluangnya ada gitu kan. Kenapa nggak saya berani terjun kan gitu. Relasi pertama dari ini dulu kali ya, supplier sama calon pembeli kita gitu ya. Calon pembeli ya. Nah, terutama kalau apalagi waktu itu kan pembenian di sini kan terutama ikan patin ya. Waktu itu saya rilis dulu pertama kan lele dulu. Iya. Lele 2007, 2008 saya cetak lele karena saya bentuk unit pembenian gitu kan. Waktu itu kan memang petani binaan. Saya bikinkan gitu kan kelompok pembenian untuk lele 2008. Iya, 2008 ya. Dan itu alhamdulillah Mas, produksinya banyak. Tapi kesusahan jual waktu itu. Kenapa tuh kesusahan jual? Waktu itu kan orang masih senangnya nila. Oh iya betul. Lele ini kayak dikesampingkan itu kan. Masih nista banget lele. Iya, pecel lele di Linggo aja masih sedikit Mas itu kan itu. Nah, disitulah kesusahan waktu itu. Nah, gimana beralih lagi gitu kan. Sabina lagi waktu itu kan memang saya juga terjun waktu itu kan membantu juga di kelompok itu. Berarti belum bikin kelompok sendiri ya? Belum. Awal ceritanya dari awal keluar dari TPT itu belum bikin kelompok sendiri, masih main sendiri lah ya. Main sendiri, masih ada kelompok binaan yang waktu TPT kita ada kelompok binaan. Nah, di situ saya sudah ini loh saya kasih kan, ini peluang sebenarnya ini kan. Pembenian nila patin di sini nggak ada gitu kan. Yang ada cuma BPI air satan waktu itu kan. Produksinya juga kan belum banyak kan itu. Nah, ini kesempatan itu kan. Iya. Waktu itu. Nah, saya ambil sikap dari 2008 itu dari lele gitu kan tambahi komoditinya ikan patin. Ya alhamdulillah waktu itu. Nah, produksi sudah bisa produksi patin. Waktu itu ngambil dari Jakarta terus Mas. Dari Jakarta? Iya, waktu itu kan waktu patin kan kita ngambilnya dari Jakarta ukuran 3/4 gitu kan. Lewat Bengkulu masuk sini. Saya pikir ini perjalanan terlalu jauh, mortalitas terlalu tinggi istilahnya kan itu. Nah, saya ambil sikap produksi sendiri lewat dari kelompok ini kan itu. Menarik Mas. Saya penasaran ini di farm Alkansa ini. Iya. Itu apa aja sih? Kok kayaknya ada bikin pakan sendiri juga itu nampaknya tuh. Oh iya. Ada istri juga kayaknya tuh. Ini Alkansa Farm ini gambaran umum sebenarnya kami itu pengennya adalah usaha perikanan integrasi Mas yang ini tuh. Oh, terintegrasi. Mungkin dari hulu ke hilir atau hulu ke hilir. Nah, ini karena memang waktu itu kan
terbeban dengan anggaran biaya istilahnya kan itu, makanya masih kami rintis skala kecil dulu. Nah, pertama saya juga kan bikin pembenihan. Modal awal berapa? Dulu pertama kali merintis nih, ini biar Tapi kita... nggak enak juga diceritain kalau modal awalnya ini ya kan. sudahlah. Kalau pembenihan awalnya sebenarnya kan, kami itu minjem dengan Balai Benih Batu Pipis ini waktu itu kan 2011 itu kan sesudah sebelum resign, kami kan masih di sana kan. Saya minjem 2 induk, 2 induk ikan mas. Gitu dari kan. 2 induk tadi ya? 2 induk dari Balai Benih sini. Nah kemudian saya pijahkan, kita bagi hasil. Nah hasilnya inilah yang kami istilahnya hasilnya inilah yang kami untuk modal. Jadi gini nih, kalau boleh menyimpulkan sekarang yang segede ini nih berasal dari hasil 2 induk itu tadi. Ya 2 induk itu tadi awalnya. Bagi hasil dengan bagi hasil dengan balai waktu itu kan. Dan balai mensupport juga ya. Ya balai itu waktu itu mensupport gitu kan. Nah dari di situ, nah ini pembenihan juga kan tidak bisa dalam arti kita ini satu komoditi mas itu kan, nggak bisa. Makanya saya bikin multi komoditi, terutama induk-indukan ikan nila, ikan mas, ikan patin, lele, ikan baung, ada ikan koi juga, ada banyak ya. Nah ini kan induk-induk ini sebagai saya siasatkan sebagai koleksi dulu lah. Pada saat nanti di pasarnya ini mana yang lagi naik daun, istilah kata di orang artis itu, nah kita produksi di situ. Oh berarti kita harus punya stok dulu ya? Stok minimal induk. Makanya pas lagi produksi nila ini lagi banyak, udah kita ajar nila. Ini dapat ilmu baru kami. Nah kemudian pasti ada patinnya lagi banyak, ajar patin. Tapi ya memang kita dibebankan anggaran biaya dari perawatan segala macam. Itu. Cuma aset utama memang kalau di usaha perikanan pembenihan ini, saya kira si induk sebenarnya itu. Induk ya? Induk. Alkansa ini pembenihan ya? Pembenihan sama pembesaran. Awalnya pembenihan, terus kemudian sekarang pembesaran. Nah kemudian bikin pakan mandiri sendiri. Nah ini bikin pakan mandiri dijual keluar atau dipakai sendiri? Sementara masih untuk mandiri, bikin sendiri. Kalau boleh tahu bedanya sama pakan pabrikan nih, sama kita bikin sendiri, itu penghematan berapa sama nanti larinya ke FCR itu, ini nggak masih matching nggak tuh kira-kira? Ini mas ya, karena ada beberapa bahan yang istilahnya kita nggak punya, terutama bahan mikronya. Karena pabrik pakan ini kan mungkin labnya ada, detailnya kita kan skala petani lah istilahnya kan, skala pembudidaya. Makanya saya bikin masih mix. Karena mari dari mix saya minimal. Gimana ceritanya mix ini? Mix ini adalah 50% itu kita bahan baku lokal sendiri. Itu kan bikin pakan mandiri sendiri, dan 50%-nya adalah memang pakan pabrik. Nah nanti berguyur ke depan, nanti istilahnya berkelanjutan ke depannya kami memang harus memang full pakan sendiri. Memang keterbatasan dari bahan baku, cuma itu bukan suatu hambatan bagi kami. Istilahnya banyak solusi sekali yang memang, terutama ini kan untuk protein sudah kita temuin, untuk maggot lah ada gitu kan, untuk bahan dari silase ini segala macam bisa juga, dan itu bisa lah, itu kan memang ada sedikit yang nggak bisa ini istilahnya kan itu. Berarti ini ya, kami simpulkan dulu ya, berarti mulai usaha nih setelah resign itu sekitar tahun 2011, berawal karena sudah punya relasi, akhirnya kemudian modalnya pun ternyata hasil dari indukan ikan mas yang bagi hasil dengan BBI, kemudian berkembang nyampe sekarang. Dulu sendirian, sekarang berapa orang? Atau bikin kelompok atau masih sendiri nih? Ini kan kami juga kan ada kelompok yang kan itu ada sekitar 10 orang. Tapi memang kami dalam arti 10 orang ini mereka mengedepankan dari usaha mereka masing-masing, tetapi malah satu ikatan lah istilahnya gitu. Nah, kalau ada apa-apa kita kan saling membantu, gitu kan. Tapi memang untuk hasil mereka memang masing-masing. Nah, tetapi ini dalam satu kekuatan kita istilahnya kan itu dengan berkelompok, jaringan gitu kan. Ada 10 orang yang pemasaran sendiri ada, yang bagian produksi pembenihan ada, yang pembesaran baung atau yang patin ada sendiri, untuk pakan juga ada sendiri yang megang. Gitu. Kalau di sini berarti abang megang yang ini ya, bagian pembibitan?
Kalau yang di sini pembibitan, istilahnya kalau saya sendiri ya joker lah, sana kemari istilahnya mana yang kiranya dibutuhkan, nah situ kita di ini. situ gitu, itu mainnya. Kalau pemasaran sendiri gimana nih Bang? Udah nyampe mana aja nih? Kalau macam-macam komoditi Bang. Kalau ikan patin kita pasar benihnya kan istilahnya ya kemarin juga kan Belitang juga minta gitu Belitang kan. aku timur ya. Ke timur, cuma kita belum sanggupin produksinya kan minta sekali ngambil kan lumayan banyak kan istilahnya itu. Daripada mengecewakan mending ditunda dulu lah istilahnya. Bukannya di cancel tapi inilah ditunda dulu ya. Yang untuk pembesarannya ke adik kelas kita juga di mana tuh? Di Linggo sini untuk kapasitas sehari sudah 1 ton untuk ikan patinnya konsumsi. Jadi nggak susah pemasarannya. Susah ya, pemasaran nggak susah ya. Langsung untuk konsumsi ikan baung kita juga sudah ada kontrak dengan pembeli istilahnya 1 tahun 30 ton. Nah ini sudah sampai ke notaris istilahnya kan sudah kita lebih istilahnya lebih meyakinkan kalau kita benar-benar usaha baung ini kita bisa jamin lah istilahnya. Nah ke depan juga saya juga kan sudah mau membangun istilahnya kawasan budidaya ikan endemik lokal kita, terutama ikan baung ini. Ini menarik ini. Ini ikan apa nih yang mau dibangun? Ikan endemik apa ini yang dipilih nih? Nah ini kalau ikan yang saya geluti sebenarnya kan baung ini salah satu komoditi yang luar biasa saya bilang. Ikan baung Bang ya? Iya. Waduh, ini Bang ikan baung nih kan masih agak susah nih Bang. Berani ngambil resiko itu Bang ya? Ada apa ini di situ kok Abang tuh tertarik sama ikan baung yang kan ikan lain tuh masih ada tuh, yang bukan lokal lah, yang jelas-jelas menguntungkan kan ada. Tapi kok kenapa tertarik dengan ikan ini gitu? Terus ada bayangan, kelihatannya ada prospek apa sih di ikan baung itu? Nah ini ya, itu kan tergantung dengan kondisi yang ada di lapangan atau di wilayah mana Mas. Nah kalau di Sumatera Selatan ini kan dari saya belum nggak bisa nyebutin data detailnya ya, kan Sumatera Selatan ini ikan baung ini jumlah dari produksi budidayanya pun ya hampir belum ada. Yang ada adalah tangkapan itu pun sedikit. Semakin tahun semakin menurun dan menurun. Ada apa namanya tren kalau tangkapan alam itu menurun ya? Menurun. Mengindikasikan kalau di alam juga sudah mulai susut kali ya? Iya. Dan yang budidaya belum banyak. Dan yang atau belum ada malah? Ada, cuma hanya sebatas coba-coba, gitu kan. Nah, kenapa saya milih sih ikan baung ini? Katanya memang susah apa segala macam, gitu kan. Nah, itu salah satunya adalah bukan coba-coba, tetapi itu kan sudah ada pengalaman di situ. Yang dulu pertama ke sini itu ya. Jadi ikan baung ini dari produksi benih kita sudah bisa, ya kan. Syarat utama adalah kalau kita kan sudah punya induk, udah punya benih, tinggal nih pakannya ini, gitu kan. Nah, nah pakannya juga kan kita bikin sendiri Mas. Pakan nggak beli pabrikan tuh? Kalau sementara ini saya nggak beli pabrikan, baung ini kita coba untuk pakan kita sendiri. Sebentar nih, kalau kita pakan untuk indukan kan biasanya proteinnya tinggi tuh. Iya. Itu kan identik sama kita pakan beli atau pakan pabrikan. Emang bisa kita bikin sendiri tuh? Bikin sendiri Gimana nih rahasianya nih? Kalau bikin sendiri istilahnya pakan yang kita pakai adalah yang mengandung adalah protein hewani yang lebih tinggi kan istilahnya gitu. Nah ini kita dapat dari ikan-ikan runcah, ikan BS, dari cold storage. Cold storage ini ada ya? Ini ada cold storage istilahnya kan. Nah di situ dengan harga yang lumayan murah istilahnya kan itu. Nah murah, nah kita ramu untuk pakan induk. Karena kebutuhan induk ini kan fatnya rendah, protein tinggi, istilahnya gitu. Nah untuk pertanyaan itu. Tapi kalau pakan pabrikan yang ada, ini kan istilahnya yang untuk konsumsi istilahnya yang beredar ini di sini kan itu. Jadi fatnya terlalu tinggi. Nah, berarti tadi apa namanya ikan roca itu dicampur sama pakan induk yang sudah ada, pakan pabrikan itu? Enggak, khusus sendiri. Khusus sendiri. Memang bahan untuk karbohidratnya kita ambil dari bungkit sawit yang ini itu. Nah, selain bungkit sawit juga dedak kan, gitu kan. Nah juga ada tambahan yang lain, gitu kan. Nah, semua teman kita mainkan fermentasi lah istilahnya itu. Dicampur terus dikasih makan untuk ikan baung itu tadi ikan baung. Nah, induknya sudah kita pakan sendiri dan pembesaran kita coba dengan pakan sendiri. Hasilnya? Ini nanti kita bisa lihat lah istilahnya kan itu. Kita sudah ada tebar istilahnya kan itu. Nah berhubung kita juga kan saya sangat minat sekali dan ini memang saya istilahnya berani bener
dan memang permintaannya ada. Oh, berarti enggak inilah yang enggak sekedar suka nih, lucu nih kan baung terus pengen pelihara tuh enggak ya? Enggak, Tapi karena memang prospeknya ada. Prospeknya ada. Dan ini kami sudah kontrak, Mas. Sama siapa? Sama mana? Dengan orang ada lah, orang yang Sumatera Selatan kan. Dia mau ngambil yang konsumsi. Yang ngambil itu 30 ton dalam 1 tahun. Dan ini udah sampai saya sudah setelah kontrak, sudah ke notaris istilahnya kan. Berarti kan ini serius. Iya. Dan harga jauh dong. Ibarat kata kita ambilkan FCR 2,5 aja kita masih dapat untung banyak. Iya kan? Harga pasaran di Baung di pasar berapa? Sekilo kalau di pasaran 80-an ribu. Nah, kita 40.000 aja udah dapat untung, Mas. Lah besar itu kan. Mana sih keuntungan budidaya 100% kalau itu kan susah kan itu. Kecuali udang Paname lah istilahnya kan itu. Kalau ditawar kan nggak ada ya, kecuali yang itu tadi ya, Bang. Apalagi pakan sudah sendiri gitu kan. Benih sendiri sudah mau apa lagi, kontrak sudah ada. Karena saja ke depan dan orang mau ngambil kontrak kan karena sudah tahu track record dari abang gitu kan. Bukan orang pemain baru lah ya. Udah pemain lama. Itu pentingnya tadi itu Bang ya, jalin relasi. Terus katanya kan orang kalau kerja, abang kan dulu bukan kayak sekarang kan entrepreneur lah boleh dikatakan, wirausaha. Dulu kan pernah jadi karyawan juga kan. Dan ketika abang karyawan, abang memupuk skill, terus integritas, sama satu lagi networking gitu kalau saya menyimpulkan tadi. Modalnya itu networking memang modalnya. Networking dulu ya. Yang ketiga ya nekat. Nekat itu ya. Itu. Salah satu nekat. Kita kalau orang istilahnya udah merantau, istilahnya nekat lah istilahnya gitu. Iya. Makanya saya juga punya harapan banyak sih dari ikan baung ini. Selain nanti tidak lagi ada istilahnya kepunahan lagi terhadap ikan endemik kita, salah satu ikan baung ini. Ini lama-lama ditangkap juga kan habis kan itu. Terus yang pertama, yang kedua juga kalau gak dimulai sekarang siapa lagi ini kan ikan baung. Benar. Dan yang kedua, saya pengennya Sumatera Selatan belum ada sih kampung baung. Belum ada. Berarti rencananya? Rencana ini ke depan saya bikin kampung baung lah. Luar biasa ya. Dan ini memang kita terobosan dan ini sudah kita mulai. Maksudnya kampung baung berarti ada satu kampung yang dia tuh berbudidaya ikan baung dari hilir sampai ke hulu gitu kan. Sampai nanti produk olahannya lah istilahnya gitu. Iya. Sudah dimulai langkahnya? Langkahnya sudah dimulai. Ini tahap pembenihan sudah, pembesaran sudah. Nah, tinggal nanti perencanaan tinggal untuk pemasaran dalam arti untuk produksinya lah istilahnya. Yakin lah ya baung itu memang prospeknya? Prospek karena itu. Berarti nanti bisa hijrah nih dari ikan yang sekarang jadi ikan baung semua gitu ya rencananya, atau tetap bertahan dengan formasi gitu kan. Lama gitu? Tetap kita strateginya kan yang saya bilang dari awal tadi kan stok induk tetap ada gitu kan. Mana nanti sebagai substitusi dikala ini lagi lemah ajar yang ini naik ajar yang ini, tapi baung tetap terus. Nah ini bang kan Al-Khansa Farm kan kemarin dapat bioflok ya? Iya. Nah itu menurut abang teknologi seperti itu tuh matching nggak untuk kita usaha budidaya, keuntungan dan kelebihan lah yang sudah abang rasakan selama ini gitu kan? Ya saya juga terima kasih kan istilahnya dari Kementerian Kelautan Perikanan lewat dari Balai Besar Budidaya Air Tawar Jambi. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar. Iya. Dapat bantuan 2020 kemarin berupa paket bioflok untuk ikan nila. Nila ya. Ikan nila itu kan banyak juga kelebihannya istilahnya gitu. Iya. Dari tingkat higienis, praktis, mudah gitu kan. Dan istilahnya limbah juga kita recycle lagi bisa jadi produk lain istilahnya. Menarik nih limbahnya di apa ini nih? Limbah airnya nih. Limbah air kemarin ini kan rencana kan ini Bang gitu kan. Kemarin sementara kami belum bisa menangani full gitu kan, belum terfokus satu titik istilahnya. Kami istilahnya ke tanaman aja kemarin itu. Nah, dampaknya gimana? Dampaknya ke tanaman padi ya boleh dilihat nanti lah istilahnya gitu. Nanti kita lihat ya perbedaannya. Ini dari tanaman padi itu dari limbah dari bioflok tadi untuk ikan nila kemarin kan. Nah, kalau sebenarnya ada karena kita mau produk pakanan sendiri ya istilahnya itu. Ke depan memang saya pengennya dari limbah floknya tadi kita olah pakai pakannya maggot. Karena itu sumber proteinnya banyak di situ. Dan ini saring aja pakai sekopnet bisa kok. Untuk pengkayaan ini ya nutrisi dari si maggot itu bisa pakai limbah bioflok itu ya, pakai floknya itu ya. Pakai floknya itu.
Berarti matching lah ya Bang ya dengan teknologi bioflok itu. Matching sebenarnya gitu. Ya. Walaupun kata orang susah gitu ya. Susah ya tergantung dengan orangnya lah istilahnya gitu. Iya, Serius enggak kan gitu. Betul. Iya, iya. Tapi kan kita bisa pilih-pilih dong gitu kan, mana yang sekiranya perputaran lebih cepat gitu kan, bioflok gitu kan. Kalau mau skalanya besar ya boleh, tapi harus hitung-hitungan karena semua full energi kan istilahnya Iya, gitu. betul. Nah, mereka energi substitusi ya pakai panel surya atau pakai tenaga air segala macam istilahnya. Nah kita kan di masa pandemi nih, gimana sih kalau budidaya ikan nih, ada nggak pengaruh dari pandemi itu, apa penjualan ada penurunan atau biasa aja atau malah meningkat nih? Kalau penjualan istilahnya kan kemarin juga baru keluar ikannya kan gitu. Pengaruh besar juga enggak, karena ini produk pangan kan istilahnya kan orang butuh makan sih istilahnya gitu. Pasti ya pengaruh sedikit lah. Iya. Oke, terima kasih Bang Mahadi Suroso dari Alkansa Farm. Mudah-mudahan video ini sedikit banyak memberikan kita informasi terutama di bidang aquaculture, dan kita berharap dunia aquaculture Indonesia semakin maju dan semakin terdepan. Saya Firman Hidayat bersama dengan senior kita Mahadi Suroso pamit undur diri dari hadapan pemirsa Potia TV. Jaga kesehatan, sering-sering makan ikan, sering olahraga, ingat kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aquaculture.